Jumpa kembali dengan saya, Kapten Hanafi Herlim. Untuk Afiamen dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Kembali kita membicarakan tentang dunia penerbangan. Kali ini saya akan membicarakan ada dua topik, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, kita akan membicarakan masalah hipoksia dan hyperventilation. Dan yang kedua adalah mengapa jendela pesawat oval atau bulat dan bukan persegi. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, seperti biasa, ada sebuah hadiah untuk Anda. Naik pesawat, janganlah sampai terlambat. Pergi ke airport, janganlah sampai terlambat. Bisa jadi Anda ditinggal karena telat. Janganlah khawatir naik pesawat, karena mesinnya selalu terawat. Baik, kita mulai dari awal. Tentang hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kekurangan oksigen di dalam darah, terutama di otak kita. Apabila terjadi hipoksia, maka akan banyak terjadi sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Contohnya, telat berpikir, lama-kelamaan kita akan menjadi pingsan atau unconscious. Hipoksia itu ada dua macam. Pertama, hipoksia yang terjadi karena sengaja, dan yang kedua, hipoksia karena tidak disengaja. Baik, yang pertama, dikarenakan sengaja. Dikarenakan sengaja, contohnya, pada saat kita terbang pesawat unpressurized atau sejenis, katakanlah twin otter. Twin otter ini maksimum ceiling altitude-nya bisa mencapai 25.000 feet tanpa pressurize, mampu terbang maksimum 25.000 feet, namun harus disertai dengan oksigen bagi pilotnya. Dan mutlak kalau sampai 25.000 feet maksimum ya. Contohnya pada saat terbang di Papua, kita melintasi Gunung Jayawijaya 16.000 feet, atau Gunung Sumantri yang juga 16.000 feet. Apabila cuaca jelek, mau tidak mau pesawat harus melewati 16.000 feet tadi agar bisa melewati agar bisa melewati gunung tersebut. Kalau cuacanya terang, pasti kita akan menghindar ke daerah yang lebih rendah gunungnya. Tapi kalau cuaca jelek, mutlak. Dan pada saat itu, contohnya kita terbang sekitar 10.000 atau 12.000 feet, sang pilot tidak menggunakan oxygen mask. Mereka pikir, mungkin nggak ada masalah, 10.000 feet cuma sebentar. Karena rata-rata pesawat maksimum untuk manusia normal, pesawat unpressurized seperti sejenis Caravan, Cessna, Twin Otter, rata-rata maksimum cuma sekitar 8.000 feet untuk normalnya, untuk manusia bernafas. Namun, merasa masih muda, kuat, sehat, seringkali terbang 10-12.000 feet tanpa menggunakan oksigen, lama-kelamaan, sebelum usia 60, mereka akan mengalami suatu penyakit, entah penyakit namanya, yang jelas late responding. Apa itu late responding? Late responding, telat berpikir atau telat menjawab, telat merespon. Dan ini akan terjadi di usia berkisar 60-an. Sulit untuk berpikir cepat seperti itu, karena semasa mudanya seringkali terbang unpressurized pada ketinggian yang tidak disarankan, yaitu harus menggunakan oksigen. Lain halnya dengan orang-orang yang memang lahir di suatu tempat yang elevasinya tinggi, contohnya di Kamto, Tibet, Ekuador, Himalaya, yang mana ketinggian elevasinya itu bisa mencapai 14.000 feet dari atas permukaan air laut. Orang di sana mungkin sudah biasa, karena saat bayi masih dalam kandungan sudah terbiasa dengan kehidupan orang tuanya, dengan oksigen yang tipis. Namun bagi kita yang tinggal di tropis menjadi masalah,
kalau kita berada di pada ketinggian 14 ribuan feet. Kita merasa selalu kekurangan oksigen, ingin bernafas lebih panjang supaya oksigen itu masuk ke dalam paru-paru kita ataupun ke dalam darah kita. Itu hipoksia yang terjadi dikarenakan sengaja. Lalu yang kedua, hipoksia yang terjadi karena tidak sengaja. Contohnya, pada saat kita terbang pesawat pressurized, yang mana ketinggiannya bisa mencapai 35.000 bahkan sampai 39.000 feet. Tiba-tiba terjadi dekompresi. Dengan kata lain, emergency descent. Apabila terjadi emergency descent karena decompression, yang mana ketinggian katakanlah 38.000 feet, tiba-tiba terjadi kebocoran pada jendela, pintu, kargo, dan lain sebagainya, sehingga pilot harus mengambil tindakan emergency descent, turun secepatnya ke ketinggian 10.000 feet. Kalau kita terlambat menggunakan oxygen mask, yang mana waktu yang kita butuhkan maksimum hanya 45 detik saja, maka kita akan mengalami hipoksia, pingsan, dan lebih cedera lagi atau lebih fatal lagi akan menjadi kematian. Dan apabila kita membawa keluarga, contohnya membawa anak kecil, pada saat terjadi dekompresi seperti itu, usahakan kita orang dewasa atau orang tua memakai oksigen mask lebih dahulu. Setelah itu baru kita menolong putra-putri kita. Jangan terbalik, merasa kasihan, kita pasangkan dulu oksigen kepada anak-anak kita. Itu yang terbalik. Kalau sampai itu terjadi, anak sudah selesai pasang oksigennya, kita sendiri orang tua yang akan pingsan karena kita kekurangan oksigen pada saat itu. Jadi jangan abaikan pada saat pramugari sedang demo untuk memasang oksigen. Perhatikan baik-baik instruksinya seperti apa, jangan diabaikan, dan jangan lengah untuk menerima informasi keterangan yang diberikan oleh pramugari Anda. Itu oksigen atau hipoksia yang terjadi karena tidak sengaja, tidak diinginkan karena pesawat. Dan yang kedua atau yang terakhir mengenai hyperventilation. Apa itu hyperventilation? Hyperventilation adalah ketidakseimbangan antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita keluarkan. Contohnya, hal itu terjadi pada saat kita sedang gugup, tergesa-gesa, panik. Itu oksigen yang kita hirup sedikit dan karbon dioksida yang keluar itu lebih banyak. Jadi kalau sampai terjadi hal seperti ini, yang kita hirup itu adalah karbon dioksida. Padahal yang kita butuhkan adalah oksigen. Jadi hal ini akan menjadi fatal untuk diri kita. Terjadi yang namanya hyperventilation. Tidak ada keseimbangan antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Ciri-cirinya, kita akan keluar keringat dingin, dan mungkin darah kita juga akan berubah warna di kulit. Salah satu contoh, apabila kita terjadi hyperventilation ataupun hipoksia, boleh tes suatu saat Anda hiking, naik gunung, pada saat ketinggian yang cukup tinggi atau sudah sampai di puncaknya, cobalah Anda berhitung sendiri. Tambah-tambahan, kali-kalian, kurang bagi-bagian, dan lain sebagainya. Maka Anda akan merasakan late responding. Seperti itulah orang yang kekurangan oksigen. Telat dalam hal berpikir, telat dalam hal respon, dan ini akan membahayakan apabila sering terjadi seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita menjelang tua akan mempunyai penyakit seperti itu yang tidak kita harapkan. Oke, mengenai hyperventilation ataupun hipoksia sudah cukup sampai di sini, dan kita akan lanjut di session yang kedua mengenai kenapa jendela pesawat oval atau bulat, dan kenapa tidak persegi
seperti jendela di rumah. Dulu tahun 1950-an, tepatnya tahun 1954, ada 2 pesawat di Eropa yang mengalami crash landing, celaka. Pesawatnya mungkin meledak di atas dikarenakan jendela pesawat pada saat itu masih berbentuk persegi. Setelah diteliti oleh para pakar penerbangan, kecelakaan itu terjadi dikarenakan jendela pesawat yang persegi. Kenapa persegi? Nah, ini dia. Mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari, atau orang Jakarta bilang, orang Betawi bilang, nggak ngeh kenapa jendela pesawat itu sekarang ini oval. Tidak ada yang memperhatikan. Oh, mungkin karena bentuknya lebih manis kalau jendela itu oval atau bulat. Kalau kotak mungkin kaku. Mungkin pemikiran mereka seperti itu. Tentunya ada sebabnya. Jendela pesawat yang persegi pada saat terbang tinggi, di mana tekanan udara di dalam jauh lebih besar, tekanan udara tersebut akan mencoba untuk mendesak keluar ke semua sudut di dalam pesawat. Apabila jendela pesawat itu persegi, maka pada saat sudut 90 derajat setiap ujung-ujung jendela persegi itu akan mendapat tekanan yang sangat besar dan sangat berat. Apabila itu terjadi terus-menerus, maka jendela pesawat itu akan pecah, rontok, dan retak. Itu yang menyebabkan pesawat menjadi celaka. Maka dari itu, jendela pesawat dirubah menjadi oval atau menjadi bulat. Jadi jendela pesawat kenapa tidak persegi? Sudah cukup penjelasannya. Dan ada satu lagi poin kecil yang mungkin tidak menjadi pusat perhatian Anda atau kita semuanya. Kalau Anda naik pesawat, di jendela pesawat itu ada satu lubang kecil di bagian bawah. Apa maksud lubang kecil tadi? Dari sekian banyak, maksud dan tujuannya adalah untuk menghindari jangan sampai terjadi embun di kaca jendela pesawat itu. Simpel saja, kalau terjadi embun, Anda tidak akan mungkin bisa menyaksikan pemandangan di luar pesawat, apalagi kalau kita melintasi gunung. Seperti contohnya kalau terbang melintasi Turki, di sepanjang pegunungan di Turki itu semuanya bersalju. Pada saat musim salju di bulan 11, 12, dan Januari, penerbangan melintasi Turki, semuanya salju. Dan pemandangan itu cukup indah untuk diabadikan. Jadi masalah atau mengenai jendela pesawat sudah cukup jelas. Kenapa oval ataupun bulat sudah dijelaskan. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda sebagai ilmu pengetahuan tentang dunia penerbangan. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa, banyak jabatan yang ditawarkan, namun tak satu pun yang berkesan. Jika Anda suka dan tak keberatan, please like, share, dan subscribe bila berkenan. Oke? Afiamen dimanapun Anda berada, cukup sekian. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan Anda tentang ilmu penerbangan. Sampai jumpa di video yang akan datang. Semoga lebih menarik dan lebih berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo.